Dengan saya Muhammadul Rifki pada mata kuliah Keamanan Informasi. Pada mata kuliah ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan keamanan informasi tentunya. Pada video yang pertama ini kita akan membahas mengenai 4 hal. Yang pertama adalah pengenalan keamanan informasi, masalah dalam keamanan informasi, tujuan keamanan informasi, serta manajemen resiko. Namun pada video kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu pengenalan keamanan informasi. Oke, langsung saja kita akan mulai materinya. Keamanan informasi atau keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau perusakan atau pemeliharaan ketersediaan. Berdasarkan survei Information Week di USA, System or Network Manager hanya 22% yang menganggap keamanan sistem informasi itu adalah sebagai komponen yang penting. Kesadaran akan masalah keamanan masih sangat rendah. Ini hasil surveinya ya, di mana hanya 22% saja yang mengatakan keamanan sistem informasi itu penting. Selebihnya yang 78% bilang tidak penting. Dan salah satunya adalah contoh dari 78% tadi. Ini pada tanggal 16 sampai 17 April 2004, seorang konsultan IT bernama Dani, nama aslinya Dani, nama online-nya adalah XN User. Dani menyerang website KPU. Begitu sukses menembus website KPU, hacker muda itu mengupdate tabel nama partai dan mengacak jumlah perolehan suaranya menjadi dikalikan 10. Dani ini mengganti nama-nama partainya jadi nama-nama aneh. Nama partai jambu, partai kolor hijau, partai yang gak jelas-jelas namanya. Dia iseng gitu loh, nemuin ada celah di sana. Pada tanggal 16 April, dia melihat ada lubang pada sistem IT pada website KPU itu. Lalu mengetes apakah website tersebut dapat dibobol. Setelah itu, XN User atau Dani ini mengganti nama partai menjadi nama-nama nyeleneh, dari partai jambu sampai partai kolor hijau. Bayangkan, nama-nama partai di Indonesia jadi nama kayak gitu. Kita coblos partai kolor hijau gitu ya. Terus ini ada lagi contoh di tahun 2009, situs resmi Kabupaten Nganjuk berhasil dikerjai oleh peretas. Situs tersebut disusupi dengan konten porno. Bayangin, websitenya kelasnya kabupaten ya, diganti dengan konten porno. Ya nggak masuk akal juga sih kalau itu sampai terjadi di Banyuwangi gitu. Soalnya websitenya Banyuwangi itu pemeliharaannya mahal banget. Setahu saya itu di angka 1,5 M per tahun. Biaya pemeliharaannya memang mahal. Jumlah kejahatan komputer atau computer crime, terutama yang berhubungan dengan sistem informasi, akan terus meningkat. Jadi pasti akan terus meningkat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan, antara lain adalah aplikasi bisnis yang menggunakan teknologi atau yang berbasis teknologi informasi dan jaringan komputer semakin meningkat. Kita tahu banyak perusahaan rintisan baru yang menggunakan teknologi sebagai basisnya, dan jumlahnya semakin meningkat, semakin banyak. Para pelaku UMKM sekarang pun juga mulai sadar teknologi, bagaimana pentingnya teknologi. Oleh sebab itu, maka keamanan informasi pun juga menjadi hal yang harus diperhitungkan tentunya. Terus faktor yang kedua adalah desentralisasi server, sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani
dan membutuhkan lebih banyak operator dan administrator yang handal. Padahal pada kenyataannya mencari operator dan administrator yang handal itu adalah bukan pekerjaan yang mudah. Untuk memanage sebuah sistem aplikasi supaya aman, supaya selalu update, itu butuh SDM yang handal juga, yang terampil juga gitu. Terus yang faktor yang ketiga, transisi dari single vendor ke multi vendor, sehingga lebih banyak yang harus dimengerti dan masalah interoperability antar vendor yang lebih sulit ditangani. Meningkatnya kemampuan pemakai di bidang komputer, sehingga mulai banyak pemakai yang mencoba-coba bermain atau membongkar sistem yang digunakannya. Maksudnya itu ada banyak yang bekerja sebagai pencari celah keamanan ya, keamanan digital. Yang nomor 5, kesulitan dari penegak hukum untuk mengejar kemajuan dunia komputer dan telekomunikasi yang sangat cepat. Ini juga berkaitan erat dengan adanya divisi cybercrime di institusi Polri. Namun di mana-mana itu pasti lebih cepat maling daripada polisinya. Pasti itu. Terus faktor yang nomor 6 itu ada semakin kompleksnya sistem yang digunakan, seperti semakin besarnya program atau source code yang digunakan, sehingga semakin besar pula probabilitas terjadinya lubang keamanan. Sorry. Kita lanjut ya. Maksudnya gini, jadi kita buat sebuah aplikasi yang lebih besar, lebih kompleks, sehingga pasti butuh source code yang lebih banyak. Kita nulis baris codingnya lebih banyak, lebih panjang, sehingga celah keamanan itu kan semakin rentan toh. Ada saja kita mungkin kalau kita nulis program atau aplikasi yang cuma tersedia dari 5 baris aja, itu mungkin menghabiskan ya cuman lebih teliti lah kita ya. Pasti kita lebih teliti, lebih nggak teledor. Cuma 5 baris yang kita pelototin, tapi kalau sampai ribuan baris, pasti ada kemungkinan yang lebih tinggi untuk terjadinya ada lubang keamanan digital. Terus ada lagi semakin banyak perusahaan yang menghubungkan sistem informasinya dengan jaringan komputer yang global seperti internet. Potensi sistem informasi yang dapat dijebol menjadi lebih besar. Kita tahu orang-orang banyak sekarang yang pengen perusahaannya itu berkembang. Contohnya, saya pernah buat aplikasi swalayan, dia pengen tahu jumlah pendapatannya per harinya itu berapa secara real time saat itu juga. Sehingga mau nggak mau kan dia harus mengkonekkan aplikasinya dengan internet yang ada di swalayannya otomatis. Sekarang dia bisa melihat laporan pendapatannya secara real time, namun secara potensi ada celahnya juga, karena di internet juga pasti banyak celah. Yang pertama ya, walaupun susah atau sulit untuk ditembus, bukan berarti tidak ada celah. Tapi kalau servernya ditaruh di swalayan itu tadi sendiri tanpa internet, resikonya adalah dia nggak bisa melihat laporan keuangannya secara real time dari mana saja, entah dari rumahnya atau entah dari saat dia lagi liburan atau dari mana gitu. Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa kok sistem keamanan sistem informasi ini sangat penting ya. Pada video selanjutnya kita akan bahas mengenai 3 hal sisanya. Ada masalah apa yang sering terjadi pada keamanan informasi, tujuannya apa, serta risikonya apa.
pertanyaan terakhir, apakah ada sistem yang 100% aman? Jawabannya tidak. Sangat sulit untuk mencapai 100% aman. Karena kenapa? Ada timbal balik antara keamanan versus kenyamanan. Aplikasi yang nyaman kemungkinan besar lebih banyak untuk banyak celahnya, dan kebalikannya, aplikasi yang tidak nyaman, kurang nyaman, kemungkinan security-nya lebih tinggi karena lebih ribet menggunakannya, banyak proteksi yang lebih banyak di dalamnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.